Halo sahabat-sahabat Batam Oase Center yang terkasih, salam damai Natal. Masih dalam suasana sukacita perayaan kelahiran Tuhan kita atau bahasa latinnya Nativitas Domini, kami hadirkan beberapa informasi menarik seputar perayaan Natal. Rupanya tidak semua orang Katolik tahu dan karena itu saatnya Katolik harus tahu. Informasi yang pertama adalah meskipun kita di Indonesia pada umumnya merayakan Ekaristi Natal sebanyak 2 kali saja, yakni di malam Natal dan di hari Natal, tetapi ternyata sebenarnya ada 4 perayaan Ekaristi yang berhubungan dengan kelahiran Tuhan, yakni Misa in Vigilia, Misa in Nocte, Misa in Aurora, dan Misa in Die. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, Misa in Vigilia. Biasa dikenal dengan misa sebelum hari Natal, yakni pada tanggal 24 Desember sekitar jam doa sore atau jam doa senjanya para biarawan-biarawati yang kita kenal dengan istilah Vesper. Biasanya diadakan pada jam 5 atau jam 6 sore. Perayaan di hari ini masih menekankan tema Advent, yakni penantian, sehingga bacaan sucinya pun bertemakan yang akan datang. Hitung-hitung perayaan ini sekaligus sebagai tanda penutup masa Advent dan sekaligus penanda kita sudah mulai masuk masa Natal. Kedua, Misa in Nocte atau biasa disebut Misa Malaikat. Perayaan ini masih di tanggal 24 Desember tetapi dirayakan sekitar tengah malam, sekitar jam 10 atau jam 11-an. Pada perayaan ini sudah dihitung sebagai perayaan Natal atau hari raya kelahiran Tuhan. Disebut Misa Malaikat karena bacaannya tentang para malaikat surgawi menyambut kelahiran Tuhan dengan seruan dan nyanyian Gloria in Excelsis Deo. Perayaan ini di beberapa daerah di Indonesia dikenal dengan istilah Misa Vigili Natal. Yang ketiga, Misa in Aurora atau Misa Fajar. Dikatakan Aurora atau Fajar karena misa ini dirayakan sebelum matahari terbit sekitar pukul 4 atau 5 pagi di tanggal 25 Desember. Terkadang misa ini dikatakan juga sebagai misa gembala karena bacaan dalam perayaan ini berkisah tentang para gembala yang penuh sukacita bergegas menjumpai Yesus yang baru lahir di palungan. Kalau misa in Nocte tadi berpusat pada sukacita para malaikat, misa in Aurora ini berpusat pada sukacita para gembala. Dan yang keempat adalah Misa in Die atau biasa dikenal dengan misa siang. Karena misa ini dirayakan setelah matahari terbit di tanggal 25 Desember. Misa ini disebut juga Misa Sang Sabda Ilahi dan yang paling populer dimanapun. Dikatakan sebagai Misa Sang Sabda Ilahi karena bacaannya tentang sabda menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Pertanyaan yang kemudian adalah mana yang harus diikuti? Jika kita bisa mengikuti semuanya itu sangat baik. Hitung-hitung bisa sambil menyelami tradisi indah gereja sambil mengikuti alur kisah kelahiran Yesus. Tetapi jika keadaan tidak memungkinkan, maka pilihlah salah satu dari 2 misa paling populer di Indonesia, yakni Misa in Nocte atau Misa in Die. Keduanya adalah sama-sama misa Natal. Mengikuti salah satunya saja, in Nocte atau in Die, sudah sah mengikuti misa Natal. Informasi unik kedua yang harus diketahui oleh seorang Katolik adalah apakah benar Yesus lahir di tanggal 25 Desember? Banyak orang yang bukan Katolik sering mempertanyakan hal itu. Dan apakah benar sebenarnya 25 Desember adalah perayaan matahari terbit? Perayaan khas orang Romawi? Seorang Katolik harus tahu dan harus bisa menjawab. Pertama, para penginjil tidak memberi informasi apapun sehubungan dengan tanggal kelahiran Yesus. Mungkin bagi para penulis Injil yang terpenting adalah bahwa Yesus lahir bagi kita. Oleh karena itu yang bisa kita lakukan adalah melakukan perhitungan dan perkiraan dan pengandaian berdasarkan informasi yang sangat minim. Tentu pengandaian kita berdasarkan catatan sejarah dan berdasarkan petunjuk-petunjuk yang ada dalam Injil sendiri, bukan pengandaian sesuka hati kita. Petunjuk pertama dari Injil Matius bab 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Jadi Yesus lahir pada zaman pemerintahan Raja Herodes. Petunjuk kedua menurut sejarawan Flavius Josephus, Raja Herodes bertakhta sejak tahun 40 sebelum Masehi dan ia berkuasa selama 37 tahun. Kematian Raja Herodes diceritakan oleh Flavius Josephus terjadi pada saat gerhana bulan pada tahun 4 sebelum Masehi. Artinya
Yesus lahir sebelum tahun 4 sebelum Masehi, bukan tahun 0. Petunjuk ketiga dari Matius bab 2 ayat 1 juga. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Dari petunjuk ini kita simpulkan bahwa kematian Raja Herodes terjadi ketika keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yosef ada dalam pengungsian di Mesir. Artinya saat itu Yesus berumur sekitar 2 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus lahir pada tahun 6 sebelum Masehi atau 2 tahun sebelum kematian Raja Herodes. Sekarang tahun kelahiran Yesus sudah kita temukan, yakni pada tahun 6 sebelum Masehi. Lantas bagaimana dengan tanggal dan bulannya? Petunjuk keempat dari Lukas bab 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. So, Bunda Maria mulai mengandung Yesus pada bulan yang ke-6. Bulan ke-6 di sini bukan bulan Juni loh ya. Karena kalender yang berlaku adalah kalender Yahudi, di mana kalender Yahudi itu dimulai pada pekan terakhir bulan September atau minggu pertama bulan Oktober dalam perhitungan kalender kita. Nah, kalender Yahudi itu dimulai pada pekan terakhir September kalender kita, maka peristiwa kabar sukacita malaikat Gabriel kepada Maria terjadi pada pekan terakhir bulan Maret. Coba mari kita hitung bersama. Mulai dari awal Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Inilah kenapa gereja merayakan Hari Raya Kabar Sukacita setiap tanggal 25 Maret karena bertepatan dengan awal bulan ke-6 dalam penanggalan Yahudi. Here we go. Jika Bunda Maria mulai mengandung pada tanggal 25 Maret, maka 9 bulan kemudian jatuh pada tanggal 25 Desember. Ketemulah kita dengan tanggal dan bulan kelahiran Yesus. Jadi sebenarnya begitulah perhitungannya. Natal di 25 Desember bukan untuk menggantikan praktek kafir Romawi, Hari Dewa Matahari. Informasi tambahan seputar Hari Dewa Matahari. Jadi begini, orang Romawi memperingati Hari Dewa Matahari pada saat terjadi posisi matahari paling dekat dengan bumi pada musim dingin. Dan biasanya yang terjadi pada tanggal 21 Desember, bukan pada 25 Desember. Jika dikatakan Yesus adalah sang matahari sejati, itu benar karena memang kehadirannya menghalau kegelapan dunia akibat dosa, bukan karena dipengaruhi oleh perayaan Dewa Mataharinya bangsa Romawi. Tetapi jika ada orang yang memaknai perayaan Dewa Matahari dan kemudian menemukan Yesus sebagai sang matahari sejati, maka itulah sebuah keindahan. Dari Batam Oase Center, Rumah Retret SSCC, kami mengucapkan salam damai Natal. Tuhan Yesus memberkati.